Headline-nya nih, Rismon dilaporin ke Bareskrim sama Yusuf Kalla dan si Jokowinya bilang, ya bagus. Mantep gak tuh? Ini bukan drama Netflix. Ini realita politik, ego, ambisi, dan kesalahan strategi yang fatal. Karena itu, mari kita bedah pelan-pelan. Ini dia. Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Popnya mana, woi? Awalnya, si Rismon ini datang dengan gaya pahlawan kebenaran. Ngomongnya tuh lantang, teriak kenceng, terus ngebawa narasi yang berat. Ijazah Jokowi palsu, gitu. Nggak main-main loh itu. Dia nggak cuma ngomong di warung kopi. Dia riset sendiri, nulis sendiri, bahkan sampai bikin buku sendiri. Niatnya itu apa? Apakah mau jadi whistleblower? Apakah mau jadi tokoh perubahan? Atau cuman mau bikin namanya biar cepet naik dengan cara yang paling cepat. Karena di era sekarang, kontroversi itu cepet banget untuk menaikkan popularitas. Tapi ada satu hal yang dia tuh lupa. Kalau lu main di isu besar, lu harus siap nanggung resiko yang besar juga. Ini bukan konten receh. Ini nyenggol mantan presiden kebanggaan para termul. Si Jokowi juga bukan mantan presiden yang anti drama. Ini orang jago bermain di dua panggung. Panggung depan dan panggung belakang. Nah, Rismon ngelawan pemain watak yang gue akuin cukup bagus. Salahnya Rismon, menurut gue, dia ini seolah-olah udah pegang semua data final. Seolah-olah dia ngerasa paling bener. Dan seolah-olah semua orang tuh salah. Nah, di sini mulai kelihatan polanya. Terlalu cepat naik, tanpa pondasi yang kuat, terlalu berani tanpa backup yang jelas. Dan akhirnya apa? Apa yang terjadi? Plot twist yang paling menjijikan dan memalukan. Mendadak dia minta maaf dan bilang ijazah Jokowi itu asli. Ini bukan sekedar U-turn atau putar balik gitu aja. Ini namanya banting setir sampai mobilnya tuh nyelip. Dari yang awal mulanya ngotot, terus mendadak jadi lunak. Dari yang awalnya nuduh, tahu-tahu jadi mengakui. Ini bukan perubahan biasa. Ini namanya ngejilat ludah sendiri. Dan di dunia opini publik itu dosa paling besar. Karena sekali lu kelihatan gak konsisten, kredibilitas lu hancur seancur-ancurnya. Orang gak bakal ngelihat lu lagi sebagai sumber kebenaran, tapi ngelihat lu sebagai sumber kekacauan. Masih belum selesai. Abis dia minta maaf, dia berusaha masuk ke lingkaran yang dulu dia lawan. Ini yang paling menyedihkan. Dulu nyerang, sekarang mau gabung. Dulu ngatain, sekarang ngarep mau diterima. Lu pikir politik itu taman kanak-kanak? Masuk keluar, masuk lagi sesuka hati gitu? Kagak bisa. Kagak ada yang namanya amnesia di dunia ini. Semua orang pasti inget. Dan hasilnya, dia gak diterima. Bahkan ada momen tuh yang viral. Dia datang bawa parcel, disuruh pegangin, terus ditinggal. Ini tuh sinyal kalau elu udah nggak dianggap, bahkan udah nggak masuk dalam hitungan. Terus yang lebih parahnya lagi, dia juga nggak diterima sama pihak yang dulu dia dukung. Ini tuh ya, namanya kejepit di tengah. Maju kena, mundur kena, ke kanan ditolak, ke kiri juga ditolak. Ini posisi yang paling berbahaya dalam politik. Karena lu itu ibaratnya nggak punya rumah sekarang. Dan di titik ini, label paling kejam tuh keluar, muncul. Pengkhianat. Nah, sekali lu dapat label itu, selesai. Mau lu jelasin sampai berbuku-buku, percuma. Orang udah terlanjur menilai. Karena politik itu, kalau menurut gue, lebih ke arah persepsi. Bukan cuman fakta. Sekarang, kita masuk ke babak yang paling panas. Si Rismon dilaporin ke Bareskrim. Dilaporin sama siapa? Yang pasti bukan orang sembarangan. Ini Yusuf Kalla. Tokoh lama, pengalamannya panjang, jaringannya juga luas. Ini bukan level debat Twitter. Ini udah masuk ke ranah hukum. Dan kalau udah masuk ke ranah hukum, permainannya itu berbeda. Dan ini adalah game changer. Lu nggak bisa lagi ngomong sembarangan. Lu nggak bisa lagi ngarang narasi. Semua harus ada buktinya. Dan semua harus ada dasarnya.
Dan yang paling perih buat Rismon adalah respon dari Jokowi. Itu santai banget, cuman bilang, ya bagus. Ini kalimat pendek tapi maknanya tuh dalam banget. Ini bukan sekedar setuju, ini tuh kayak ngomong gitu ya. Ya udah, biar hukum yang bicara. Dan itu artinya lu udah nggak dianggap sebagai ancaman politik, tapi sebagai masalah hukum. Levelnya tuh turun dari lawan politik jadi terlapor. Dan di sini kita bisa lihat satu hal penting. Dalam politik, konsisten itu segalanya. Lu boleh salah, tapi jangan berubah arah tanpa kendali. Karena sekalinya lu kelihatan oportunis, semua pihak bakalan menjauh. Karena nggak ada orang yang mau kerjasama sama orang yang bisa berbalik kapan aja. Dan kita belum lupa pernyataan paling gila dari si Rismon. Dia tuh pernah bilang, lebih baik mati daripada minta maaf ke Jokowi. Itu keren loh itu. Itu keren. Tapi itu kalimat berat. Itu sumpah moral. Ini komitmen publik. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia minta maaf secara terbuka pula. Dan disitulah game over. Bukan soal maafnya, tapi soal konsistensinya. Karena kalau lu udah ngomong sekeras itu, lu harus siap konsisten. Atau minimal punya penjelasan yang kuat. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Nggak ada narasi yang kuat. Nggak ada argumen solid. Cuman perubahan sikap yang tiba-tiba. Nah, publik juga nggak bego-bego amat. Mereka ngeliat, mereka nilai, mereka simpen. Dan sekarang hasilnya kelihatan. Dilaporin, ditinggalin, ditolak, dan dicap orang nggak beres. Ini bukan sekedar jatuh ya. Ini terjun bebas tapi nggak pakai parasut. Nah, pelajaran yang paling penting dari semua ini, jangan main api kalau lu nggak siap kebakar. Jangan ngebawa isu besar kalau lu nggak punya nyali yang besar juga. Kata orang, jangan lawan orang baik. Nah, kalau kata gue, jangan lawan orang licik. Jangan ngomong keras kalau lu nggak siap konsisten. Karena di dunia ini jejak digital itu abadi. Ucapan lu hari ini bisa jadi bumerang besokannya. Dan yang paling pedes adalah orang yang lu cari perhatiannya, orang yang lu deketin, orang yang lu jilat, malah jadi orang yang paling santai ngelihat lu jatuh. Dengan kalimat, satu kalimat, ya bagus. Itu adalah ironi yang paling keras dalam cerita ini. Terus, sekarang pertanyaannya nih, apa lo? Lu mau lanjut maju? Atau mau mundur pelan-pelan? Atau diem? Atau nunggu semua reda? Apapun pilihannya, satu hal yang udah pasti. Kepercayaan itu susah dibangun, tapi mudah banget untuk dihancurkan. Dan sekali hancur, butuh waktu panjang buat ngebalikin. Ya kalau bisa balik ya balik aja sekalian. Dah selesai gitu aja. Apa lo? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?